ini dan lagi ya, baik ketika tahsin tadi ataupun ketika tahfidz ya. Jadi tadi kelompok tahfidz yang saya kunjungi itu ya berlomba-lomba malah untuk setoran gitu lah. Biasanya ini ada potensi menunjukkan bahwa gurunya juga bagus, gurunya juga hebat. Tentu ada beberapa hal yang kita ingin kuatkan Ustaz ya. Kita kuatkan. Pertama dari aspek pembukaan tadi ya. Dari aspek pembukaan saya lihat kebetulan dari masuk di Ica ya. Alhamdulillah sudah bagus, sudah rapi, tinggal dikuatkan lagi aja. Jadi sepakati apakah dikondisikan dulu atau salam dulu gitu ya. Kalau misalnya kesepakatan kita gimana? Kondisikan dulu baru salam ya. Kemudian ketika membaca doa itu pastikan kita melatih anak-anak untuk membaca dengan keras. Syukur gitu kan ya. Di proses di indikator itu ada penilaian itu gitu. Jadi biar nanti teman-teman sudah terbiasa. Aku lihat tadi sudah bagus ya Bu Ica ya, luar biasa memang sih. Kemudian tadi setelah itu saya masuk kelompok Musofi ya. Kelompok Musofi luar biasa, anaknya karena kelompok tinggi ya, bagus. Dan sekali lagi teman-teman kalau memang anak potensinya bagus jangan ditahan. Jadi kan kesempatan dia untuk berkembang, apalagi bagusnya di mana kelompok kan gitu ya. Tadi sudah saya lihat bagus-bagus. Dapat berapa halaman tadi? Satu surat ya. Tahsinnya satu surat. Iya, satu surat tahsinnya. Jadi bagus ini. Mungkin nanti sampai setengah juz saja model itu dia. Maksudnya ditalakikan dulu. Udah surah Al-Wasyiyah ke sana, udah mereka lagi baca sendiri. Talakinya cuma 3 baris saja, terus lanjutin. Misalnya saya talakikan Al-Ata ka haditsul Wasyiyah sama-sama, terus sampai 3 baris baca sama-sama, terus lanjut. Apalagi di 30 kan sudah familiar. Walaupun belum tentu nanti ke 29-nya. Iya. Tapi mudah-mudahan gitu ya. Jadi polanya tadi sudah bagus. Jadi kalau model begitu mungkin talakinya jangan seperempat gitu ya. Maksudnya awal seperempat ya. Pendekatannya dari setengah dulu aja. Setengah halaman dulu talaki baca sama-sama biar terlalu lama ya. Terus habis talaki sama-sama baca sama-sama, itu baca satu persatu. Nanti kalau udah cukup lancar, porsinya ditambah aja Bu. Kayaknya kan sudah kelihatan lancar ya. Mungkin tadi 2 ayat menjadi 4 ayat gitu. Jadi biar agak banyak dapat latihannya. Nanti dapat setengah baca sama-sama, lanjut lagi. Minimal satu halaman dapat. Mungkin tadi kan dapat 2 ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah Musofi saya masuk ke kelompoknya Pak Alwi ya. Ini kaitan dengan di kelas. Tadi sudah ngobrol dengan Bu Halimah. Mungkin nanti bukan mungkin ya. Kita upayakan mengelompokkan letter itu ya. Walaupun nanti nggak semua dirubah gitu. Jadi misalnya yang sebelah sini gitu ya, itu tinggal pojoknya aja yang dirubah, pojok-pojoknya aja yang dihadapkan ke sini. Misalnya kan begini kan, tinggal di sebelah sini aja. Jadi ini mau ambil lulusan aja, karena mau apa biar ada kursinya juga. Jadi biar nanti kalau peraga itu betul-betul berada di tengah, sehingga nanti anak-anak ketika baca itu bisa ditaruh di atas meja juga boleh. Jadi misalnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah yang dirubah ini aja, puterin. Tadinya menghadap begini kan, ini kan ya, gitu kan. Tadi kan sana kan begini kan, tinggal sebelah sini aja dirubah. Gitu. Ini kan udah lurus kan? Iya pinggir-pinggir aja, ini udah lurus. Tengah-tengah masih ada meja-meja, apa-apa itu mah. Ini biar formasinya jauh lebih lebih terlihat. Kemudian dalam membaca muter ya, kalau Ustadz tadi kan pakai nama penyebutan ya, penyebutan nama itu kemungkinan duduknya tidak merata saja. Nanti bisa loncat-loncat, lebih nggak apa-apa begitu, tapi lebih kuat lagi nanti
kayak gini aja, ini gitu. Jadi nggak usah nanti nyebutin nama lagi. Kalau misalnya penyebutan nama dan tidak sesuai dengan nomor urut duduk, nanti ketika pindah kita sebutkan nama, itu cukup habiskan waktu. Lebih baik langsung posisinya dari sini ke sini muter. Jadi abis ini tuh udah tahu ini, abis ini udah langsung ini, abis ini langsung ini, sehingga bisa lebih cepat waktunya. Itu saja. Nah, kemudian setelah itu saya masuk kelompok ya, Ustazah Umi ya. Ustazah Umi tadi anak-anaknya luar biasa ya. Ya harus di ini ya. Kerasin kalau mau saya deh. Enggak sih. Terutama pada vokal suara ya. Jadi kan kalau sama saya gitu, kurang kencang lagi gitu. Jadi satu, yang kedua vokal harokat ya, a gitu. Jadi pastikan anak tuh baca tuh buka mulutnya, dahat gitu, a jelas gitu. Kemudian ketukan ya tadi ya, ketukan tuk, termasuk membaca jilid 1 yang huruf hijaiyah itu ya, itu kan sebagai dulu. Oke, nanti biar takutnya ada perbedaan ya. Jadi cara bacanya teman-teman ini beda ya dengan yang anak ya. Kalau ini bacanya adalah yang pertama sama ya, langsung fa ko gitu ya. Kemudian bawahnya satu-satu, fa ko, baru fa ko. Bukan fako gitu ya. Ya jadi ini 2, ini 1, 1, 2, 2 gitu. Ya, jadi pada suara kuatkan lagi, kemudian pada vokal ya, huruf tentu harus tajam gitu ya. Kemudian ketukan sama cara membaca ini. Kemudian tadi cara muternya jangan langsung ke halaman berikutnya dulu. Tuntaskan satu halaman itu sampai lancar dulu. Balik terus sampai lancar, baru pindah halaman. Ya, makanya kan nanti dilihat kemampuannya. Sepertinya tadi itu satu halaman ya, gitu ya. Nah, walaupun misalnya nih peraganya udah 2 halaman, baca ini tetap satu halaman, tuntaskan dulu. Balik terus puter, udah kelihatan lancar semua. Tadi kan udah kelihatan ya, cukup lancar, baru baca sama-sama. Kalau ada waktu langsung ke sini. Kalau nggak cukup buat evaluasinya, berarti nanti kita evaluasi di targetnya. Oh, berarti ini satu halaman. Ya, gitu ya. Tapi caranya dari sini tuh jangan pindah ke halaman berikutnya sebelum halaman ini semua tuntas. Soalnya kalau yang kemarin mereka kan bukan pokok bahasan baru yang halaman sebelumnya, jadinya di halaman di buku. Kalau ini kan jadi roza baru. Kemarin yang abata sa dan ako itu apa sih yang latihan? Oh, kalau latihan mereka jadinya 2. ya, maksud saya di sininya baca di buku dikuatkan. Tadi pertama dari atas, kedua, ketiga hal ketukan. Ya. Dan baca halaman boleh saja. Ya. Wajib ya. Upayakan bisa gitu. Sebelum baca itu tuh sebelum baca buku setelah peraga selesai halaman 20-nya itu peraga. Bukan di sini, di peraga aja, di sini nggak usah. Di sini nanti 20-nya setelah sampai halaman 20. Kalau di peraga, iya peraga halaman 20 peraga. Ya sesuai dengan capaian. Gitu ya. Tadi ya untuk yang tahsin saya tadi ya 4 orang ya. Pak, siapa pertama tadi? Saya, Reja, sudah Sofi, sudah Alvin. Saya Pak. Kemudian saya melihat berikutnya adalah tahapan di tahfidz ya. Ini mungkin yang perlu dikuatkan lagi, sudah bagus tadi. Jadi tahfidz itu tahapan 1 adalah
persepsi murojaah ya. Murojaah itu sesuai dengan capaian hafalannya masing-masing setiap kelompok ya. Kemudian murojaahnya berurut. Misalnya kalau hafalannya udah sampai Al-Kafirun berarti Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Meskipun menghafalnya mundur, tapi murojaahnya maju. Ya. Hanya sampai Al-Mumazzah berarti Al-Mumazzah, Al-Fil, Quraish, Al-Maun, Al-Kausar. Itu tahap 1 ya, murojaah. Nah itu karena waktunya 40 menit ya, itu maksimal 10 menit lah, maksimal banget 10 menit. Setelah itu baru menghafal. Nah menghafal ini sepertinya ini paling mudah karena anak berukuran semua ya. Berarti pakai model yang ausat aja. Walaupun memang sebetulnya bisa juga pakai aduna ya, tapi lebih mudah karena dari Qurannya pakai ausat. Caranya gimana Ustaz? Tahap 1 ketika ngajarin hafalan itu talaki dulu. Talaki ya. Talaki ini fungsinya buat apa Ustaz? Memastikan bacaannya benar dulu sebelum ngafal. Kenapa? Supaya nanti ngafalnya dengan bacaan yang benar, supaya hafalannya bacanya benar. Saya udah contohin tadi kalau siap. Contohnya gini. Inna a'tainakal kautsar. Nah, anak kan melihat kan sih ya, karena buku Quran ya. Baca, pelan-pelan dulu. Coba sama-sama. 1, 2 mulai. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sekarang nggak mungkin hafalannya 1 ayat. Karena waktunya 40 menit ya. Maka lanjutin dulu. Kita mau target rata-rata berapa? Anggap ini sekali ngafal 1 baris 3 ayat. Fasol tadi yang tadi itu dibaca sama murid, ulangi lagi ya, paling tidak 2 kali ya. Saya inna a'tainakal kautsar, muridnya baca inna a'tainakal kautsar, sekali lagi inna a'tainakal kautsar. Kata kuncinya kita udah melihat bacaannya sudah kompak ya, benar ya. Lanjutkan pada ayat berikutnya dengan cara yang sama. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, sama-sama. Fasholli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Dari ayat pertama inna, 1 mulai pelan-pelan. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu polanya pelan dulu di sini. Setelah kita udah ngerasa bahwa udah cukup bacanya, baik kita ngapalin bareng-bareng. Ngapalin bareng-bareng kita baca 5 kali ya. 5 kali. Ya, sama-sama inna a'tainakal kautsar. Cuma temponya agak sedikit cepat. Sama-sama 1 2 mulai. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, 5 pertama itu melihat. 5 pertama melihat. Setelah 5 pertama baru tawarkan. Itu saja. Cuman tadi saya ngasih contoh yang beda di buku Kalimah ya. Di Ustaz Aji saya ngasih contoh 5 kali. Ya, karena saya belum tahu tadi. Belum bisa. Kita yang udah apa ya?
paling enggak 5 lah biar aman ya, 5 kali. Yaitu kemudian kita tawarkan siapa yang sudah hafal. Oh akhirnya alhamdulillah berlomba-lomba. Ini. Kelompok Ustaz Nova tadi saya contohkan 3 kali. Ya. Nah kalau kelompok Ustaz Nova, Ustaz Aziz, Ustaz Sofi itu kan bagus-bagus kan nyanyi kan. Ya udah jangan terus ini yang sedikit-sedikit, tapi patokannya surat aja dulu. Nah setelah itu baru setorannya di situ, anak-anak gak usah maju biar kelihatan sama yang lain, kualitas hafalannya kelihatan. Itu juga latihan mental buat dia. Kalau maju depan guru kan memang grogi, tapi lebih grogi lagi kalau disimpatin sama yang lain gitu. Makanya silakan Halimah saya anggap Halimah yang angkat tangan duluan, silakan ya. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sampai berikutnya sampai tuntas dulu. Ya, pola sederhananya begitu. Kalau masih ada waktu, ulangi lagi kepada ayat atau surat. Kalau misalnya sudah panjang-panjang suratnya seperti Al-Baqarah, jangan langsung semuanya. Ya, yang kan perlu sampai berapa kali dulu. Ya, mungkin polanya ketemu begini dulu. Nanti kalau sudah bertarget, udah kebentuk dia pola namanya kayak gini, itu kita baca lagi. Itu ya tadi ya. Jadi teman-teman setorannya tidak perlu maju satu persatu, tinggal sudah di situ karena kita samakan. Jadi talakinya bareng-bareng, ngafalnya bareng-bareng, setornya bareng-bareng, disimak di depan yang lain. Nah, selesainya di bareng-bareng. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Yang tadi di kelompok saya pas itu ada artis namanya sekarang di daerah Malbim. Ya. Dulu jadi di Ustaz. Tadi kenal juga sama Ustaz katanya. Habis ini sudah selesai hafalannya di juz 30 dan sudah tajwid. Kalau misalkan memang Hafiz ini mau tasmi di juz 30, tapi tetap di kelasnya target Hafiznya sama seperti teman-temannya, atau Boleh. 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 Jadi yang dihitung di kelas mah yang bersama dulu aja. Makanya kan ibu harus paham betul kondisi anak-anaknya. Kalau emang udah bagus, ya termasuk tadarus tuh kan kalau nggak udah bagus cepetin aja. Kalau emang udah kemampuannya baca dulu kan bisa lama. Nah kalau dia mau tasbih boleh tasbih. Kita jangan sampai ini dari lembaga umi ke lembaga umi lain nggak sama. Apalagi kalau kita udah tetap prosedurnya harus dilewati dulu. Misalnya tasbih dulu, kan? Tapi nanti yang di kelas samain dulu aja. Ini kan tinggal sedikit lagi doang ibu juga kan? Semester depanmu udah boleh. Beda. Dan cepat beda-beda segera naik goreng gitu ya kayak. Iya, makanya kuatin bacanya dulu. Darasnya harus berapa juz buat mikro? Ya, kalau kemampuan lebih bagus kenapa tidak? Sebenarnya aslinya kan 500, tapi bukan tidak mungkin kalau ternyata misalnya setelah dikumpulin datanya rata-rata udah tadarus di sananya Ustadz sebelumnya. Maka pastikan dulu tuh di kelompok itu yang basic uminya sudah bagus. Makanya tadi agak dipercepat aja ya, terutama yang sudah full ya. Kalau saya lihat tuh rata-rata udah lancar tadi tuh. Iya betul. Karena udah pada selesai tajwid semua katanya. Semuanya. Enggak, maksudnya 50% hampir sudah selesai tajwid. Oh, apalagi. Makanya nanti pola talak ini mungkin gak usah lama-lama Bu. Maksudnya jangan semua ditalakikan. Kalau udah langsung mandiri biar lebih cepat. Itu makanya kita tuh perlu memahami kondisi seperti apa sih, kebutuhannya apa. Sekarang kebutuhannya makan, jadi kita siap-siap makan aja. Ya. Makanan kuning. Bawa keluar makannya. Gitu ya. Kita juga udah ketemu teman-temannya. Mungkin hari ini gitu dulu. Minggu depan saya ke TKU ya. Jadi
silakan nanti mungkin Bu Ima dari sini teman-teman ya. Jadi semangat kita untuk menguatkan. Ada sedikit koreksi wajar lah, namanya belajar terus supaya nanti teman-teman itu benar-benar memahami, menguasai. Sebenarnya kalau nanti teman-teman udah memahami betul tahapan kedua itu, wah enak loh, udah santai aja loh. Kita aja ya, semuanya ya. Terima kasih. Oh iya. Ya, udah saja. Udah aja Ustaz, udah mau komat ya. Pasman aja Pasman. Imamnya masih bermelek. Oh gitu. Bu Ima, tadi perjuangin ya, jangan ada dulu. Pokoknya